Candy, candy. Hey, 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 hey. Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dwi Utami NIM E 2019-2050. Di dalam kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan kembali mereview materi mata kuliah ekonomi makro yang materinya tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam kebijakan fiskal ini memiliki pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, di dalam kebijakan fiskal ini memiliki tujuan tersendiri yang di dalam tujuan kebijakan fiskal ini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, lanjut ke selanjutnya yang itu jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, di dalam jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ekspansif dan yang kedua yaitu kontraksional. Nah, ekspansif di sini adalah bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Nah, kalau pada jenis kontraksional yaitu kebijakan penetapan di mana pemerintah untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan persentasi pajak. Lanjut kepada komponen kebijakan fiskal. Ada 4 komponen di dalam kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, dan yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang keempat yaitu kebijakan uang atau surplus. Nah, lanjut ke instrumen kebijakan fiskal. Di dalam instrumen kebijakan fiskal di sini ada 6 instrumen. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, dan yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir yang keenam yaitu pengolahan anggaran. Lanjut ke fungsi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA, sumber daya alam, dan SDM, yaitu sumber daya manusia. Nah, yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, untuk mengalokasikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu distribusi, dan yang keempat distribusi, yang kelima stabilisasi, dan yang keenam yaitu pembangunan. Baik, lanjut kepada ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 3 ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Nah, yang kedua yaitu sistem pajak proporsional, yang mana pajak dalam ekonomi Islam dibedakan berdasarkan produktivitasnya. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan dilihat dari jumlah barang. Lanjut ke fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, di fungsi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam sendiri itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu melihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan
terhadap kebijakan ekonomi, dan yang ketiga manajemen kekayaan pemerintahan, dan yang keempat yaitu investasi ekonomi oleh pemerintahan jika diperlukan. Hujan. Lanjut aja. Nah, tinggal yang terakhir yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di sini ada 7 instrumen. Yang pertama yaitu jizah, yang kedua ganimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, dan yang kelima kharaj, keenam nawai, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu anwal fahla. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review dari materi materi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam pada mata kuliah ekonomi makro. Maaf, kondisinya pada saat ini kurang membaik atau kurang mendukung ya, karena tiba-tiba datang hujan. Mungkin sampai sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.